Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini 18 Juli 2024, kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 18 sampai 24, perikopnya Yoram Raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Jair bersama-sama dengan seluruh keretanya pada waktu malam. Bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke rumahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam sejarah raja-raja Yehuda? Dan kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, ini bagian dari perjalanan kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, yang pada perikop ini dipimpin oleh Yoram. Dan ya, kembali lagi disampaikan pada perikop ini bagaimana Yoram memimpin Israel Yehuda dengan tidak taat kepada Tuhan, yang pada masa itu ada Edom yang merupakan bagian dari kekuasaan Yehuda pada masa itu, tapi kemudian melepaskan diri. Ya, nah ini mirip juga ini dengan Timur Leste ya. Timur Leste yang tadinya adalah daerah ataupun negara NKRI, tapi kemudian melepaskan diri. Nah, dalam perikop ini kita lihat ya, apakah ini ada keterikatan antara ketidaktaatan raja sehingga rakyat memberontak. Dan dalam perikop ini yang menjadi renungan bagi kita, pertama, bagaimana Yoram ini tidak taat oleh karena dia beristrikan dari anak Ahab yang memang notabene-nya tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi memang kalau orang tua tidak taat, itu membawa anak jadi tidak taat. Walaupun mereka ini sebetulnya adalah keturunan Daud yang begitu dibanggakan Tuhan.
Dan dalam perikop ini juga disampaikan mereka tidak memusnahkan, Tuhan tidak memusnahkan generasinya oleh karena ketaatan Daud. Jadi ketaatan itu sangat memberikan kesan kepada Tuhan yang selalu diingat bagi generasi-generasinya. Ya, saya kira ini juga jadi renungan bagi kita yang hidup saat ini, yang pastilah kehidupan kita saat ini menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Apa yang kita lakukan sangat menentukan nasib generasi yang akan datang. Oleh karena dalam perikop ini diceritakan bagaimana Tuhan dalam ayat 19, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Jadi perbuatan baik itu tidak hanya untuk pada saat orang itu hidup, tapi juga berdampak kepada generasi yang akan datang. Nah, ini ada di internet ya. Ada suami istri di daerah Jawa ya. Suami istri yang mati di rumahnya itu sampai busuk. Dan orang ini bukan orang biasa, artinya punya reputasi yang bagus sebetulnya ya. Suaminya itu tercatat sebagai pegawai PT Samudra Indonesia karena dia pelaut tadinya. Istrinya itu bekerja di RRI, tapi pada masa tuanya dia mati di rumah. Dan diinformasikan di situ dia punya anak sebetulnya, 2 laki-laki 1 perempuan, yang katanya tidak terlalu peduli dengan orang tua. Nah, ini bagaimana nasib anak ini nanti kemudian oleh karena ketidaktaatannya ya, tidak menghormati orang tua. Saya kira ini juga jadi perenungan ya bagi kita pada era yang saat ini. Saya kira ini juga satu contoh yang tidak baik. Kenapa anaknya begitu tega gitu ya. Dan kenapa pula gitu ya, orang tua ini bisa sampai meninggal di rumah. Karena bukan mereka tidak punya uang. Bukan mereka tidak punya uang. Ya, tapi itulah kemungkinan ya, ketika anak diberi masa depan dengan reputasi pendidikan atau karir, bukan spiritual gitu ya, atau iman. Nah, saya kira ini jadi renungan bagi kita bahwa firman Tuhan itu begitu penting, dan orang Israel umumnya begitu dia lahir hingga umur 12 tahun itu diberikan pengetahuan firman Tuhan, bukan pengetahuan yang lain-lain. Tapi kecenderungan manusia saat ini lebih mengutamakan pengetahuan duniawi, bukan spiritual atau pengetahuan rohani atau sorgawi. Dan ya, saya kira itu jadi perenungan bagi siapapun yang saat ini percaya kepada Tuhan. Oleh karena hukum Taurat juga mengajarkan supaya setiap kita untuk menghormati orang tua. Untuk menghormati orang tua, dan itu salah satu perintah Tuhan supaya lanjut usia. Nah, jadi marilah kita belajar dari firman ini bagaimana
Raja Daud yang taat itu memberikan jaminan keselamatan bagi generasi yang akan datang. Tuhan memperhitungkan itu, walaupun ada ketidaktaatan dalam perikop ini. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oleh karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.